Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Kemarin saya waktu jalan-jalan nemu kue ini teman-teman. Dimana kue ini terbuat dari pandan ya, rasa pandan dan juga wangi ya. Mungkin diberi kemangi. Dimana ini cara membuatnya juga gampang. Cuman saya herannya ya teman-teman, kenapa bisa laku dijual dengan harga Rp5.000 gitu. Padahal kue ini proses pembuatannya juga cukup mudah ya. Jangan di skip ya teman-teman agar tidak gagal paham. Buat teman-teman yang baru gabung, boleh gabung di sini dengan tombol subscribe-nya ya, agar si Mimin terus semangat untuk berbagi video buat teman-teman. Oke, di sini beliau adalah Ibu Yanti ya, dimana beliau ini mencoba untuk membuatnya dimana itu dari pandan ya, dan juga ini adalah santan teman-teman. Kalau pandannya itu sekitar 5 atau 7 ya, kalau santannya itu sekitar 300 mili lah gitu, dituangkan santannya. Dan ini dijual kemarin itu di macam toko ini ya, penjualan apa namanya, penjualan khas tradisional, kue tradisional ya, kue daerah teman-teman. Jadi harganya Rp5.000. Saya heran, padahal pembuatannya mudah ya. Ini tadi santannya udah dikasih gula ya, gulanya sekitar 150 gram lah teman-teman. Jadi ini dimasak tanpa di open ya teman-teman. Jadi saya kan kemarin tuh jalan-jalan tempat saudara. Jadi saya singgah di tempat orang jualan kue gitu. Terus saya tertarik dengan warna kuenya yang warna hijau gitu. Jadi saya tanya berapa harganya. Harganya Rp1.000. Di sini dikasih mentega ya teman-teman. Menteganya itu sekitar 100 gram ya. Soal pembuatannya teman-teman juga gampang lah. Jadi saya tanya kepada tokonya, ini kue apa gitu. Jadi beliau tanya pun, kuenya ada titipan gitu, kuenya titipan. Jadi saya mau tanya-tanya nggak bisa teman-teman. Jadi saya beli dua lah, 10.000 dapat dua ya teman-teman. Jadi ketika saya rasakan itu kuenya enak, lembut memang ya teman-teman. Dari tepungnya itu tepung terigu ya. Nah kalau ini dari tepungnya tepung terigu, terasa banget kenyalnya dan juga lembut ya, agak lembut-lembut gitu teman-teman. Jadi ini beliau katanya dititipkan barang nggak pernah banyak teman-teman, hanya 20 bungkus saja. Jadi sepertinya sang penjual ini menitipkan barang itu kan takut resiko sepertinya ya. Karena ini termasuk kue basah dimana mudah basi ya. Mungkin kalau lama-lama entah 2 hari itu pasti basi ya teman-teman. Jadi prosesnya pun kata Ibu Yanti ini buatnya juga gampang dan untungnya ini pasti banyak kali ya teman-teman. Soalnya untuk membuat ini nggak perlu biaya mahal, 50.000 aja sudah bisa ya. Jadi di sini pembuatannya kata beliau itu harus disaring ya. Ini kita membuat tempat Ibu Yanti ya. Disaring itu supaya tidak apa namanya ya, ada menggumpal-gumpal gitu ya. Jadi tepungnya kalau pas dimasak itu nggak mentah gitu. Jadi disaring pastikan benar-benar bersih. Jadi saya tanya itu penjualnya itu tiap hari habis enggak gitu. Kata si pemilik toko atau penitipan itu, beliau bilang itu terkadang sisa 3, terkadang sisa 5 gitu. Berarti laris ya teman-teman dengan harga 5.000. Saya cukup mixen atau cukup heran gitu karena boleh dibilang itu gimana ya, kok bisa gitu, sedikit heran, nggak terlalu besar ya teman-teman. Jadi di sini Bu Yanti bilang kalau telurnya itu kalau bisa itu kan dua, kalau bisa telurnya itu adalah telur bebek gitu supaya lebih kenyal. Jadi saya mau mencoba membuatnya gitu teman-teman. Dan proses pembuatannya juga gampang lah, ibu-ibu juga bisa membuatnya di rumah teman-teman ya. Gampang pembuatannya. Jadi kalau pembuatannya ini di apa ya? Di di itu dimasak ya, dimasak atau dicetak ya kan.
agak susah lah. Jadi ini harus ada cetakannya. Cetakannya kalau ini kan bulat ya teman-teman. Kalau di tempat tempat saya beli kemarin itu cetakannya segitiga teman-teman, jadi lebih besar dari yang ada di video ini teman-teman. Jadi ini juga bisa untuk jualan ya, jualan online. Tapi untuk jualan Rp2.000 saja menurut saya ini sudah bisa teman-teman. Kalau ukurannya seperti yang di video ya, bulat seperti ini. Rp2.000. Kalau rasa kata Ibu Yanti kita lebih bagus pakai rasanya di sini itu rasa buah-buahan ya. Kalau warna kuning itu bisa kita kasih durian. Kalau hijau ini kan pandan. Kalau kurang berwarna biasa pandan itu kita kasih pewarna makanan ya, yang sehat ya. Jadi biar warnanya itu lebih menarik dan lebih kinclong. Kalau bisa kata beliau itu dikasih kemangi, karena kemarin tuh waktu saya makan itu ya teman-teman, waktu kita beli itu ada rasa kemangi-kemanginya, wangi dia. Jadi nggak cuman rasa pandannya saja yang terasa, tapi ada kemanginya. Berarti ini sebuah ciri khas ya. Dimana di situ saya tengok pun udah ada labelnya ya atau brandnya ya waktu itu. Cuman ya masih boleh dibilang itu home ya, home maksudnya itu usaha rumahan, indie home lah, indie home. Ya usaha rumahan seperti inilah. Jadi ini kalau jadinya kan banyak teman-teman. Modalnya ini 30.000 udah jadi ya. Kita hitung aja ya. Pertama itu menteganya 100 gram berapa. Habis itu pandan berapa ya kan. Habis itu ada telur 2 5.000 cukup. Tepung terigu 300 gram berapa, 300 gram ya mungkin sekitar 7.000, 12.000. Jadi terus ada santan kelapa di depan rumah ada. Jadi enggak terlalu banyak, 50.000 pun tidak apa ya, tidak habis. Jadi di sini bisa jadi sekitar 50 ya teman-teman, bisa lihat. Kalau kali 2.000 udah 100.000, jadi omsetnya itu bisa 2 kali lipat. Menurut saya ini sebuah usaha yang cukup menarik dan menguntungkan ya buat teman-teman. Mungkin teman-teman jika ada ide usaha mungkin ini bisa ya. Dan ini juga bisa dijual ketika bulan puasa atau Ramadan ya, untuk takjil, untuk berbuka puasa ya teman-teman. Itu tadi ya teman-teman yang saya herankan kenapa kok bisa laku dengan harga 5.000. Oke teman-teman, itu tadi sharing yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.